Sebulan berlalu, Andre dan Siti tengah menikmati indahnya menjadi pasangan suami istri baru. Keduanya menjalankan peran mereka sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan melengkapi. Terlebih dengan Andre yang kini merasa jika hidupnya sudah sempurna. Baginya mendapatkan istri seperti Siti adalah sebuah keberuntungan dalam hidupnya. Sementara Siti, tentu saja juga merasa sangat bahagia. Andre memperlakukannya dengan sangat baik dan penuh cinta. Bahkan sangat terlihat jika Andre sangat menyayangi dan memanjakannya. Akan tetapi sebenarnya bukan karena itu dia merasa sangat bersyukur telah memilih Andre menjadi suaminya. Terlepas dari masa lalunya, Andre terlihat bersungguh-sungguh memperbaiki diri dan agamanya. Suaminya itu menunjukkan keseriusannya untuk menuntut ilmu agama lebih dalam lagi. Bahkan tanpa malu dan segan. Suaminya itu banyak bertanya akan ilmu agama yang belum dia ketahui baik padanya atau kepada para pembimbing di pondok pesantren. Sambil terus belajar, Andre juga tak lupa akan niatnya untuk memajukan pesantren dari segi ekonomi. Beberapa bisnisnya telah berjalan lancar. Dari sektor pertanian bahkan beberapa ada yang sudah menghasilkan. Dari budidaya sayuran yang masa panennya singkat seperti kangkung, bayam dan semacamnya, mereka mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Atas kelihayannya juga, Andre memasarkan hasil panennya hingga keluar kota. Dan tentu saja karenanya pondok pesantren mendapatkan untung yang banyak. Terima kasih Kak, ucap Siti sambil memberikan segelas teh pada suaminya yang tengah sibuk berkutat dengan laptopnya. Andre langsung melihat istrinya heran. Untuk apa? Untuk semua usaha kakak. Berkat kakak, pondok pesantren peninggalan abah ini perlahan menjadi lebih maju. Andre tersenyum. Kakak malah merasa jika apa yang kakak lakukan belum seberapa. Andre mendekati istrinya lebih dekat. Selain telah memberi kakak tempat untuk bertaubat dan memperbaiki diri, juga memberi ilmu dan pendidikan agama. Pondok pesantren ini juga telah memberi kakak seorang istri yang cantik dan solihah. Andre merangkul istrinya, lalu mencium pipi dan kening Siti berkali-kali. Jadi dibandingkan dengan itu semua apa yang kakak lakukan untuk pondok pesantren ini belum ada apa-apanya. Tambah Andre lagi. Siti tersenyum. Keduanya lantas saling berpandangan mesra. Aku mencintaimu, ucap Andre tiba-tiba. Mencintaimu adalah candu. Semoga Allah tak cemburu, ucap Andre lagi sambil mengelus pipi istrinya penuh cinta. Cintai aku karena Allah. Karena cinta seperti itu adalah cinta terbaik. Semoga dengan cinta itu membuat akhlak kita semakin indah. Jiwa kita damai dan hati kita semakin bijak. Semoga cinta ini yang akan menjadi penegur saat taat kita luntur. Menjadi penasihat saat kita maksiat. Jadi pelipur saat semangat lebur. Cinta yang tidak hanya membuat kita bersama hanya di dunia, namun juga sampai ke surganya. Jawab Siti. Amin. Andre memeluk istrinya. Ini sudah lelaki yang ketiga yang kamu tolak nak, ucap Umi sambil melihat Lela sedih. Lela menunduk. Maaf Umi, Lela hanya merasa tidak cocok dengan mereka. Lalu lelaki seperti apa yang kamu inginkan? Lela terdiam. Dia lalu menggelengkan kepalanya pelan. Nak, jawab pertanyaan Umi. Lela semakin menundukkan kepalanya, menahan tangis. Lela tidak tahu Umi. Umi mengusap kepala putrinya. Nak, jangan buat Umi bingung. Maaf Umi, Lela terisak. Nak, Umi ingin kamu segera menikah. Wasiat terakhir Abah pada Umi adalah untuk segera mencarikan suami untukmu dan kakakmu. Sekarang setelah Kak Siti menikah, kini giliran kamu. Sudah banyak laki-laki yang meminangmu. Tapi kenapa kamu tolak semua? Lela tak menjawab. Hanya tetesan air mata yang terus keluar dari kedua matanya. Selain itu, umur hanya Allah yang tahu nak. Bagaimana jika Umi keburu pergi sementara kamu belum menikah? Apa yang akan Umi katakan pada abahmu nanti? Umi menahan tangisnya. Lela langsung memeluk ibunya. Keduanya menangis sesenggukan. Umi, jangan berbicara seperti itu. Maafkan Lela. Sekarang Lela serahkan semuanya pada Umi.
Siapapun yang Umi pilih, Lela akan menurut saja. Benarkah nak? Lela mengangguk dengan berat. Percayalah nak, Umi dan kakak-kakakmu pasti akan carikan lelaki terbaik untukmu. Putriku, hal lain yang membuat Umi ingin segera melihatmu menikah adalah Umi ingin segera melihatmu bahagia nak. Umi tahu betapa menderitanya kamu di pernikahanmu yang pertama. Kamu tersakiti secara lahir dan batin dan kamu pasti tahu jika Umi dan Abah merasa sangat bersalah padamu. Umi menatap wajah putrinya Nanar. Abahmu keburu meninggalkan kita dengan membawa perasaan bersalahnya. Beliau menitipkanmu pada Umi agar Umi mencarikan dan menikahkanmu dengan lelaki yang baik dan memastikan jika kamu bahagia. Rumah tanggamu baik-baik saja. Seperti kakakmu Siti. Dia sudah bahagia dengan suaminya. Umi juga ingin segera melihatmu seperti itu nak. Air mata Umi menetes. Lela segera memeluk ibunya erat. Lela menangis di pelukan Siti. Mengertilah dik, Umi hanya ingin merasa tenang. Dia ingin segera menjalankan wasiat terakhir Abah agar kita berdua segera menikah. Aku mengerti itu kak. Kakak tahu kamu belum siap. Kakak tahu kamu trauma. Pengalaman rumah tanggamu yang pertama memang sangat menyakitkan. Tapi cobalah untuk melupakannya dik. Ingat tidak semua laki-laki itu sama. Dengan izin Allah semoga di pernikahan keduamu nanti kamu mendapatkan suami yang sangat baik. Yang memperlakukanmu dengan baik. Lela terdiam. Karena itu jangan ragukan kekuatan doa. Kamu hanya perlu memintanya kepada Allah. Memohon untuk dihilangkan rasa trauma itu dan memohon untuk diberikan suami yang solih. Lela mulai menyeka air matanya. Adikku, jika sesuatu di hadapanmu membuatmu takut, dan sesuatu di belakangmu membuatmu sakit, maka cukuplah hanya melihat ke atas karena Allah tak akan pernah mengecewakanmu. Siti memeluk erat adiknya.